Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Di video kali ini kita akan belajar senyawa turunan alkana yaitu aldehid dan keton. Aldehid dan keton memiliki rumus senyawa yang sama yaitu CnH2nO. Karena mereka memiliki rumus senyawa yang sama, mereka termasuk ke dalam isomer gugus fungsi. Rumus senyawanya sama, namun memiliki struktur gugus fungsi yang berbeda. Untuk struktur aldehid, ciri utamanya adalah adanya C karbonil, C yang mengikat O, kemudian satu tangan yang lain mengikat H. Sedangkan untuk keton, ciri gugus fungsinya adalah terdapat C karbonil dan kedua tangannya itu mengikat cabang alkil lainnya. Sehingga bedanya kalau aldehid C karbonilnya itu terletak di ujung, sedangkan untuk keton C karbonilnya itu berada di tengah-tengah rantai C. Bagaimana tata nama aldehid dan keton? Yang pertama adalah aldehid. Gugus fungsi aldehid C karbonil dengan H, COH, dia harus berada di nomor 1 di dalam rantai utama. Maka kita berikan nomor 1 di sebelah kanan, kemudian membentuk rantai utama ke sebelah kiri. Jumlah C rantai utamanya itu berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian satu cabang di nomor 3. Sehingga namanya menjadi 3 metil. Rantai utamanya 4, butana, karena ini aldehid, maka namanya menjadi berakhiran al, menjadi butanal. Untuk keton, C karbonil yang merupakan gugus fungsi dari keton itu harus masuk ke dalam rantai utama dan harus berada di nomor paling kecil. Sehingga penomoran dimulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5 dengan 2 cabang. Sehingga untuk keton rumus struktur seperti ini namanya menjadi 3,4 dimetil, 3,4 dimetil. Kemudian posisi gugus fungsi keton di nomor 2 dilanjutkan dengan jumlah rantai utama yaitu ada 5. Menjadi pentanon. Untuk keton, akhiran rantai utama menjadi on, menjadi pentanon. Selanjutnya, reaksi yang terjadi di aldehid. Yang pertama adalah pembentukan aldehid. Aldehid itu dibentuk dari reaksi oksidasi alkohol primer. Contohnya di sini alkohol primernya adalah etanol. Etanol mengalami oksidasi, mekanisme sederhananya, oksigen akan menyerang salah satu H yang terikat pada C karbonil atau C yang mengikat OH, membentuk kondisi intermediate. Kondisi intermediate itu tidak stabil karena ada 2 OH yang terikat di C, sehingga OH dan H akan lepas membentuk H2O, kemudian C akan berikatan rangkap dengan O, membentuk aldehid. Aldehid dengan 2 atom karbon dinamakan etanal, sehingga aldehid itu dibentuk dari oksidasi alkohol primer. Reaksi yang selanjutnya adalah oksidasi aldehid. Aldehid dapat mengalami oksidasi, contohnya di sini etanal. Mekanismenya, oksigen akan menyerang H yang terikat di C karbonil dari aldehid, akan membentuk asam karboksilat. Etanal dioksidasi membentuk asam etanoat. Alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid
Aldehid dapat mengalami oksidasi menjadi asam karboksilat. Yang berikutnya adalah reaksi keton. Keton dihasilkan dari oksidasi alkohol sekunder. Contohnya 2-propanol. 2-propanol merupakan alkohol sekunder. Oksigen akan menyerang H yang terikat di C karbonil atau C yang mengikat OH. Setelah O masuk ke dalam H, akan terjadi keadaan intermediate. Kondisi ini tidak stabil, sehingga OH akan lepas menjadi negatif, kemudian H akan lepas, H menjadi positif, OH negatif membentuk H2O, sehingga C akan berikatan rangkap dengan O membentuk keton, yaitu 2-propanon. Jadi, keton merupakan hasil oksidasi dari alkohol sekunder. Bagaimana caranya mengidentifikasi apakah senyawa tersebut aldehid atau keton? Karena kedua senyawa ini memiliki rumus senyawa yang sama. Langkah pertama, kita harus mereaksikan senyawa tersebut dengan reaksi Tollens. Misalnya, senyawanya adalah C3H6O. Kalau dia aldehid, di sini contohnya propanal, direaksikan dengan reaksi Tollens Ag2O, akan mengalami oksidasi membentuk asam propanoat dan endapan cermin perak. Sedangkan jika dia merupakan keton, 2-propanon, direaksikan dengan reaksi Tollens, ini tidak akan mengalami reaksi oksidasi. Karena C karbonil dari keton atau dari 2-propanon sudah tidak memiliki hidrogen, sehingga oksigen tidak bisa masuk. Sehingga jika senyawa tersebut direaksikan dengan Tollens dan muncul endapan perak atau cermin perak, maka senyawa tersebut adalah aldehid. Namun jika tidak muncul, maka senyawa tersebut adalah termasuk keton. Yang kedua, dengan cara mereaksikan dengan reaksi Fehling. Reaksi Fehling itu adalah CuO sama dengan Tollens. Fehling juga mengoksidasi aldehid maupun keton. Direaksikan dengan CuO atau Fehling, propanal akan membentuk asam propanoat plus Cu2O. Cu2O ini berupa endapan merah bata. Sedangkan kalau dia 2-propanon, dia tidak akan mengalami reaksi oksidasi, sehingga tidak menghasilkan endapan merah bata. Maka jika senyawa tersebut direaksikan dan muncul endapan merah bata, maka dia termasuk aldehid. Namun jika tidak menghasilkan, maka dia adalah keton. Bagaimana kegunaan aldehid dan keton di sekitar kita? Untuk aldehid yang paling banyak digunakan di dalam keseharian itu adalah sebagai pengawet, yaitu formalin. Formalin merupakan senyawa aldehid paling sederhana, hanya memiliki satu C, atau kita kenal sebagai formaldehida. Sedangkan untuk senyawa keton yang paling banyak kita jumpai itu adalah aseton. Aseton digunakan sebagai pembersih cat kuku atau kuteks. Demikian video pembelajaran aldehid dan keton. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.